Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Maqalah wa mimma yansha'u hadzal ghurur, dan dari sebab apa juakah yansha'u hadzal ghurur, muncul oleh tipu daya itu. Tipu daya ini yang di atas semalam. Wa man sya'u hadzal ghurur al-jahlu billahi ta'ala wa bi sifatihi, dan bermula tempat munculnya tipu daya ini mikir Imam Ghazali, orang semalam merasa apabila mencapai kesuksesan itu hasil daripada usahanya sendiri, lupa bahwa itu anugerah Allah Ta'ala. Kenapa jadinya tertipu dengan berbagai macam nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala? Itu sebabnya tempat munculnya sumber tertipunya itu jadi Imam Ghazali tidak lain dan tidak bukan al-jahlu billahi wa bi sifatihi, karena jahil, ketidaktahuan, jahil maknanya. Jahil kada tahu apa billahi, dengan mengenal Allah. Nah, ini sebabnya lah penting kalau kita tahu kenapa jadi bisa manusia itu terlena dengan berbagai macam nikmat, berbagai macam kesuksesan, kada lain karena ada pinandu Allah Ta'ala. Wa bi sifatihi, dan jahil ulang inya dengan sifat-sifat kebesaran dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat sempurna, Allah Ta'ala itu bersifat dengan kemuliaan. Karena inya pada tahu, karena inya pada mengenal, karena inya pada mempelajari ilmunya, sehingga inya pada mengerti, tertipu. Fa inna man arafa Allah Ta'ala fala ya'manu min makrillahi, maka sesungguhnya orang yang sudah mencapai kepada ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal kepada Allah, yaitu mencapai ma'rifatullah, cirinya apa cirinya? Fala ya'manu min makrillahi, maka niscaya tidaklah ia pernah merasa aman daripada tipu daya Allah Ta'ala. Orang jujur ma'rifatnya kepada Allah, takutan. Nah, bahasa kitanya aja tak, selalu takutan, selalu rasa cemas. Kenapa? Karena yang sempurna itu Allah, karena yang kuasa itu Allah. Kayak apapun kita nih hebatnya saat ini, sehat, gak ada garing-garing, orang batukan, orang harus batukan, mau banget ya. Kesambar
cobaan ni orang pada godaan seorang yang ada mau tapak badai kayak wanita yang tidak lemah memang boleh di seorang saja salah seorang dari jangan dari kesempatan yang bisa satu pulau mungkin awal mengerti. Takutan dan kenapa? Walau dalam keadaan sehat afiat, karena kematian kan ada hubungannya dengan sehat afiat kan tidak. Satu umat pada musuhan hendak mengambil nyawanya, mengambil rohnya itu dalam keadaan sehat afiat. Mengapa? Di antara sebabnya muka rokok karena terang. Lain rokok cabutan lain, muka rokok menyebarang jalan karena terang. Mati. Ada garing kan garing. Hanya dan itu juga pakai dalam aku di warung nih. Yang di warung nih ada rokoknya baru di sebarangnya mencari rokok. Apa? Dapatnya terang. Maka untuk aku mati. Ada orang nama agama misalnya kasugihannya isi toko kanal misalnya hibah barangnya kayak tutup toko gurih diganda orang mamang nyurang bangun lakasi yang bangun ada apa di sini karena kamu ke tengah malaman tuh toko pian kenapa toko aku keapian namanya pakai apa sudah lebih separuh memangnya habisnya jawabannya. Nah, untuk duduk kayak sih dia ketemu lagi menyasar. Lama dengar toko senang habis. Satu umat benar Tuhan tak habis apa. Nah, orang kenal bahwa Allah Ta'ala lah yang mempermainkan seluruh apa yang terjadi sehingga rasa takutan aja Allah. Bisi harta pada mengagamakan kegagahan kesehatan kada cuma orang yang menyembahyang amal ibadah orang tuh jujur kenal dengan Allah pada wani mengagamakan amal ibadah pada wani. Kenapa? Samalaman kada baguguringan sembahyang aja beribadat aja sama lama kayak pandang mengagamakan menang penentu menang menerima amal ibadat Allah mengira Allah Ta'ala aku pada menerima apa yang diagamakan. Jika hawa itu termasuk tipu daya dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tertipu dengan berbagai macam anugerah dan nikmat yang diberikan sini lawan kita. Apakah kita mengenal di dalam setiap anugerah, mengenal di dalam setiap nikmat yang diberikan Allah itu dari Allah? Apabila kita lupa, berarti kita tertipu orangnya. Kita tertipu. Misal orang ketika dalam sembahyang, padahal pada dalam sembahyang aja sepanjangan ya aturannya dah. Cuma lebih nyaman aja seharusnya di dalam sembahyang itu yang jadi Allah Ta'ala telah menyuruh kita sembahyang tujuannya sembahyang tujuannya nanti tujuan itu kan arahnya bagaimana tujuan yang kita tuju yang kita maksud di dalam sembahyang itu Allah yang kita tuju itu Allah yang kita hadapi itu Allah.
Nah, tetapi setelah kita belajar fikih, nah kayak malam tadi, belajar fikih kita kayak malam tadi. Ketika kita takbiratul ihram, ya Allah, takbiratul ihram, sunat hukumnya mengangkat kedua belah tangan. Nah, di dalam kita mengangkat kedua belah tangan kita saat takbiratul ihram, apakah kita memperhatikan angkatan tangan kita, ataukah saat kita mengangkat tangan itu kita mengenal bahwa dengan rasa kita ini kita harus mengenali bahwa tangan kita ini kita angkat saulangan. Ada yang mengangkat tangan kita, siapa? Allah. Karena satu-satunya yang bersifat hayyun Allah. Nang hidup tuh Allah. Mustahil orang mati kau angkat saulangan. Jaga kali yang mandi buahnya tuh. Ya buahnya sepakat banyak. Hanya buahnya nama kamu baru sebenarnya hancur-hancur kamu baru sekalinya. Nanti berumuni orang lawan. Tapi bahala ini aja angkat tangan. Tak bulikan tuh buahnya. Apa aja buahnya mandihan doang ini. Menaruh guru badarukin bahaya ini maka kurang. Ada orang meninggal dunia, dua kong dan guru nambah parah wanita tak mandi ini jadi terus. Dia orang guru itu. Nah guru ini terpaksa Vietnam turun nang ini. Kenapa di sini ada berasa kayak di sini nya? Gih guru ya ada yang sebab di sini aku turun sini, turun. Pindah hantak bergerak, jadi pun hantak punya jam di parut bergerak. Kalau menjadi atau Allah ribet mak untuk pandir mau kita bisa dikacangnya sampai macam-macam. Allah ribet. Orang nang wali dia telah hebat dia orangnya dengan Allah Taala. Orang membulikan semuaan gerak dan diam itu kepada Allah Taala. Tahap gitu lah. Kita nang lupa nih ini berpandir nanti itu di hadapan orang matinya pada badan naik gitu. Kalau ikutnya dibatiskan ada ya. Itu Allah beribadah mari itu. Habis itu wali-wali nama itu. Nah, apabila kita saat mengangkat tangan di dalam sembahyang, padahal dalam sembahyang, tapi kita lupa nang mengangkat tangan kita nih Allah. Kita harus merasa seharusnya bahwa tangan kita nih ketika diangkat oleh Allah. Ini anugerah namanya. Ketika itu kita merasa kita nang mengangkat tangan tertipu olehnya. Di dalam tasawuf ngarannya orang tua ujub ngarannya karena lupa memberi nikmat kawa mengangkat tangan tu Allah. Nah, maka itulah guru sekumpul itu Sidin 20 tahun mendidik murid-murid Sidin itu tadi dengan ilmu tauhid dan tasawuf. 20 tahun mulai di keraton mendidik murid-murid Sidin dengan ilmu tauhid dan adabnya. Hanya adabnya ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu ya namanya tasawuf. Ya. Tauhid itu mengenali siapa seorang, siapa Allah. Oh tahu sudah bahwa seorang ini mayit. Nah adabnya pun seorang ini mayit, seorang mayit itu adabnya apa? Adabnya pasrah, tasarah, hidup aja itu tasawuf ngarannya.
Apabila tahu seorang diri seorang ini mayit, tapi masih aja merasa seorang yang bergerak berdiam, merasa seorang juga yang beramal beribadah, itu orangnya pada bertasawuf, itu orangnya pada beradat lawan Allah Ta'ala. Amin. Tahu sudah yang bersifat wujud itu Allah, yang ada sebenar-benar ada itu Allah. Berarti yang lain yang ini kisahnya aja, kisah siapa? Kisah Allah. Karena yang lain ini kan ada, yang ada itu hanya Allah. Jadi seluruh wujud alam semesta ini kisahnya pakai Allah. Nah, kalau misalnya di rumah ini, ulun aja lawan Isa berdua ya, nang lain ini kan ada di rumah ini kan ada. Kenapa maka ulun nang ini kira-kira Haji Isa ada di hadapan Allah, ulunnya nang diganam, nang dipanggil, wajib dua ini. Haji Isa kan ulun herannya, kira-kira itu patut lah kira-kira. Kada patut dua. Nang lain kan ada, nang ada tuh Allah. Kenapa nang diingat tuh nang lain dari Allah? Maka ada. Aku ya Allah nang ada, kenapa dia nak ingat pada ingat aku? Kada patut. Misal aja misal. Lalu orang bertauhid yang sudah tahu bahwa seluruh wujud ini ada, adabnya apa? Adabnya lalu memperbanyak ingat lawan yang ada, memperbanyak menyebut lawan zat yang ada, hanya memuji kepada zat yang ada. Itu adab tasawuf ngaruhnya. Nah, urus kumpul itu bahari dari tauhid, tasawuf 20 tahun. Kita 40 Rahman itu aja bahwa di sini membacakan 3 kali bulan. 3 kali bulan di keraton itu 2 kali tamat. Bisa kumpul sekali. Saking pentingnya artinya. Ihya Ulumuddin juz 3 tamat beli di sini, juz 3 itu. Karena di sini yang paling utama benar di bagian kitab Ihya Ulumuddin itu, yang paling utama di pemberantasan di sini, di mana paling utama benar, yang harus diketahui, harus dipelajari, harus bujur-bujur dihayati pada juz 3 itu di sini. Kenapa? Karena juz 3 itu memang diurusnya urusan hati. Sedangkan hati ini penentu dipandang Allah dengan rahmat atau ada di situ. Bila hati kotor, nah macam baik, itu harus ngobrol balik. Meskipun ada juga di dalam 20 tahun itu bercampur, karena sedikit banyakan saya tidak mau tadi, karena sedikit banyakan siarus sedikit. Nah, di antaranya setelah 20 tahun hanya nang dibaca sidin, dibanyaki sidin, lawan murid-murid sidin hanya lebih. Itu sudah di akhir-akhir umur, sidin sudah di kidarah itu. Nang dibaca sidin Hawasyil Madaniyah karangan Syekh Sulaiman Kurdi, pengguruan dari Palangpaya. Nah, Syekh Sulaiman Kurdi ini mensyarahkan Allah. Nah, itu kitabnya kita jadi sampai akhir umur. Pesan sidin apa? Ujar sidin, ini fikih kita belajar, hanya jangan sampai gara-gara fikih nang hanyar nang ini di sini tauhid tasawuf nang 20 tahun itu terlimpuri. Jangan sampai mendinding merusak arah kita kepada Allah gara-gara kita ini membagusi gawian luar. Nah, itu betul semua.
Kenapa jadi begitu? Supaya kita ini jangan tertipu dengan amal ibadat nang di zahir, batin kita sakalinya melenceng. Nah, makanya kayak orang misalnya hendak tulak ke Makkah, ke Madinah, atau ke umrah, atau ke haji, itu berbagai macam doa. Imam nang ini kena doanya nang ke ini jalurnya. Imam ini nang ke ini menurut sini doa nang Allah. Nah, jadi bermacam-macam ulama, bermacam-macam imam itu mengajarkan doa-doa dari Rasulullah. Lamun orang mampu menghafali semua doa-doa, di sini doanya ini, di sini doanya ini, ketika ini doanya ini, mampu, rasa bagus. Artinya orang menghafal, orang yang bujur-bujur sudah lancar, nantinya sudah lawas menghafal itu, bacaannya ini kadang mempengaruhi, kadang memberati lawan dirinya ketika beribadah kepada Allah karena lancar. Tapi apabila orang ini hanya hendak tulang, hanya belajar manasik, doanya kena banyak diunjuki oleh namanya pelajari manasik nang itu kena tambalnya nang ini langsung naik ke kanan sedikit doanya naik dalam sini doanya jadi mau pimpin tuh langsung naik ke kanan. Kenapa? Nang ini maka aku marah sudah tua umrah disuruh aku menghafali nang ini bapak aku. Kira bangnya belum terdapat. Bilang nama nangis udah lagi gini. Tuh orangnya anak naik haji, nangis bilang kok apa nangis sama berdua main lawan bikin yang ini ya roh masuk nangis sudah. Nah, tabaruk sampai hilang yang ini haji adalah orang Jawa. Masuk pandai masuk iya ini sini kan nangis aja jadi berbaik aja bagaimana dia bilang ada apa awas pandai jadi jarang laki guru jarang ini guru kami ini tahun ini kena bangetnya karena panggilan naik haji gilirannya ini sudah dipastikan bahwa kami ini memang tahun sekarang ini berangkat haji. Terus kenapa ini sampai nangis? Ini bapak ini ngajak ke usaha aja naik haji. Loh, kenapa? Ya bilangnya dia gak bisa baca doa-doa yang diajarin orang itu. Kalau nggak bisa kata orang yang ngajarin itu nggak ada faedahnya juga naik haji. Jadi dia nggak mau sementara saya kan sudah lama pengen naik haji berapa tahun saya nunggu, tahu-tahunya dia ngajak nggak usah aja. Gimana nih guru? Oh masalah doa toh. Ujarulun kayaknya itu sebahagian orang berpendapat pakai itu mungkin aja, tapi dilajari sidin lah, dipadahkan sidin lah ujarulun bahwa doa itu hukumnya sunat berat. Bada guru bada dia bilang ya guru itu bilang ya kalau nggak bisa doa itu doanya ya mungkin nggak usah aja. Beragam orang Jawa itu mau belum makan lagi jadi nggak lagi lancar. Oh pada jadi sampai nggak diajari bahwa doa itu sunat.
Jasidin tiga tulang yang sekali ini Jasidin nang baca sepanjang mulai di rumah sampai di Makkah sampai di Madinah, apa aja nang ikan gawi semua baik itu tawaf baik itu sa'i berjalan di mana-mana nang ikan himati Jasidin salawat aja. Salawat pokoknya di mana aja. Nah, mulai pulang dari hotel menuju tempat mengambil mikot, baik di Ja'ranah, baik di Tan'im, baik di Hudaybiyah, baik di Bir Ali. Bir Ali orang kita menyambut Bir Ali pada Bitru Ali, sumur Sayyidina Ali. Cuma orang kita ini rupanya di kampung kebanyakan bir, nyebut bir langsung aja. Padahal Bitru Ali tulisannya tampak benar di dalam kitab Bitru Ali, di situ pun Bitru Ali tulisan orang kita tuh. Oh sudah kayak berniat kayak di Bir Ali. Asal dari galir kalau kita berniat kita banyak bawah itu mampu. Itu Bitru Ali, sumurnya Sayyidina Ali, makanya di situ perlu minum apa. Baca salawat aja sih, salawat habis saja itu. Ada lagi lain pada salawat. Kenapa jadi salawat aja? Maka disuruh berdoa. Karena bila orang baca salawat, maka ia sesungguhnya telah berdoa. Karena di dalam salawat itu ada Allahumma. Kalau misalnya kita contohkan, kenapa jadi salawat aja habisnya? Nah, contoh. Ada dua orang A lawan B lah, A lawan B. Nah yang katanya tak huruf lah, A sekong B. Kita sayang benar lawan si A. Adapun si B jangankan sayang, kita kenal aja kan. Nah, lalu tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita. Barangkali Pak Haji, apa? Anu Pak Haji, tuh si A Pak Haji nya menangis. Kenapa? Inya tadi hendak menukar makanan kada dijuali orang karena duitnya hilang Pak Haji. Oh malah terlalunya kada menjual itu, kada tahu kalau si A itu anakku misalnya, anakku dari Nando banyak anakku itu kada tahu dia banyak orang warung tuh keras kada mau menjualin mana duitnya biar anak dia anak itu hilang. Oh malah jangan dijualin karena apa membayarinya. Tahu aja anak lu nang itu total lu tuh kali berapa warungnya tuh. Yang bos sangat tinggal gak ada sahabat lagi sangat tinggal itu misalnya aja ajak sedikit mau bayar bahkan sedikit menurut melihat anak sedikit nang ada itu menangis itu kenapa bahaya anak nongol. Nah, apa kira-kira di warung teh sosis kira-kira ada dijualnya bahaya pada duit. Oh my god lah ya bahaya nikas kata itu orang sini habis sosis tuh diangkut sini angkut sini angkut sini berapa 4 gram oleh nih kalau perlu orang panggangannya tuh ini pokoknya mau sini tuh kulit sini. Sekalinya ada orang datang pulang, Pak Haji itu si B aja menangis, kenapa? Inya hendak tukar sosis dia kada berduit kan dijual orang.
Siapa geraknya tanah, siapa gerak? Oh, udah tahu. Udah jabahnya itu di sini. Itu contoh. Ketika kita itu berdoa membawa diri kita. Siapa ikan ya Tuhan? Kan siapa? Namun berbeda pada ketika kita membawa di doa itu, dan kita bawa Allahumma sholli siapa? Ala Sayyidina Muhammad. Kenal Allah lawan nang Sayyidina Muhammad ini kenal. Bahkan ini kekasihku ya Allah Ta'ala. Langsunglah kita ulangkan Allah. Langsunglah Allah bersalawat kepada Rasulullah. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, kita memohon kepada Allah agar Allah selalu mencurahkan rahmat untuk selalu meninggikan derajat nang bangaran Nabi Muhammad, sedangkan kita adalah percikan daripada Nur Muhammad. Namun ini misal aja pulang. Kita banyak ini misal aja hari ini. Nah, lampu ketika lampunya diandang di atas tongkat, ada cahayanya itu di atas dia. Kalau kita ini meluluh lantakan wujud kita memandang wujud kita ini adalah Nur Muhammad, sedangkan nak bangaran Muhammad sebenar-benarnya itu di hadrat Allah tersambung pada ini nak jadi orang ada di antara wali-wali itu nak inya langsung diijazahkan oleh Rasulullah di dalam perjalanan haji dan umrah dan ziarahnya itu berhabis salawatnya supaya karam di dalam hadratnya Rasulullah. Kada membawa wujud bahkan nama seorang saja kada tampilkan di hadapan Allah. Nama Nabi Muhammad aja yang dijual, bahasanya adalah jangan kita menjual Nabi Muhammad yang ada maksudnya tuh. Artinya sedikit jasa bagaimana ya Nabi Muhammad beres sudah Allah Ta'ala. Nah itu alasan gitu dah. Alasan. Maksudnya apa jadi tadi jalankan masalah ini tadi? Ada sedikit orang ketika berberat-berat membaca doa, nang doanya babaya bisa, babaya hafal, nang diiyakan bacaan doanya, tapi lawan Allah padat karena sibuk lawan doa. Allahumma, nama baca buku. Allahumma mendoakan anak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bacaan bahkan itu aduh rahman. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa auladina wa azwajina wa la tadurrahum meminta akan doa, meminta akan gasan anak, gasan bini, gasan zuriat seorang yang pacarnya keluar dari anak-anak seorang, diminta akan dahulu pun bisa lancar. Allahumma baca doa maka bacaannya aja ngalih menyambat, apalagi ingat lawan Allah saat itu. Sedangkan yang utama benar di dalam kita berdoa ialah tersambung antara kita dengan Allah. Ini nanti guru sekumpul bari beda namanya jadi antara orang berdoa dengan membaca doa. Banyak orang yang lancar baca doa tapi kan ada Allahnya di situ. Beda di sini lawan orang yang berdoa. Berdoa itu dasarnya kenapa? Karena inya fakir, inya berhajat. Jadi inya jadi berdoa ini kenapa? Perlu lalu menghadap lawan nang sugih. Si fakir yang menghadap kepada nang sugih. Kaulah menghadap kepada patuh. Hendak mendapati Haji Yusuf. Haji Yusuf pada patuh orang-orangnya haur
ya Yusuf siapa kan saya anut ya ketahui urat nak pada awalnya Yusuf haul padahal haul bagaru beneran yang ada patuh kita jangan patuh dasar haul aja kalau ya Yusuf misal aja mahadab seorang itu dalam keadaan fakir kata bisi apa-apa nah jadi ulunnya lawan Tuhan lawan piat Tuhannya jadi mahadab ulun kata bisi apa-apa sedangkan ulun tahu nang pedisi itu sikong aja piat aja nyata ya ulun tahu ada piat padahal ulun tahu ya ulunnya kada pantas pernah berhadap pada piat mbahnya perlu hanyar cuma kemana lagi ulun memerlukan namun nang lain kada kawang nolongi ulun hanya memanjatkan doa ya Allah Allahumma connect dulu membahas ini yang nyaman dipahami itu ini aja sebenarnya kira-kira kan nambah menelpon kawan nelpon kawan PJK ketok PJK misalnya atau nelpon Haji Hairul misalnya nelpon Haji Hairul PJK belum diangkat Haji Hairul kan sudah mati lah ya ada menyangka Haji Hairul ya belum angkat lagi Haji belum mati kan sudah kan itu kemarin ini nampas nang itu nomornya lihat di wujud Nabi Haji Hairul kada salah sambung pijek dasar sambung menunggu Haji Hairul mangkat pas sudah tujuannya diangkat oleh Haji Hairul hanya halo assalamualaikum itu belum connect lagi lawan Allah sudah berpandir saurangan ini umpama lima anak mengonekakan lawan Allah nomor sedikit kita tahu nomor seorang jiwa ketika angkat takbir seorang maka takbir ketika pembacaan itu seorang kada tahu sahabat sidin semua ini 20 tahun guru ngobrol itu pendidik nih di akhir dibacakan sini fikih karena ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada sedikit perbedaan dong antara ujar Syekh Abdul Qadir dengan imam yang lain namanya cuma sama artinya man tasawwafa bila tafaqquhin man tasawwafa bila tafaqquhin tafassaqa siapa yang hanya bertauhid bertasawuf tapi kada berpikir fasik atau bahasanya kayak ini supaya nyaman siapa yang mengandalkan tauhid dan tasawuf tapi sekalinya menggawi pikir sembahyang luput menggawi puasa nang diandalkan nang dihimatakan urusan batin aja mbahnya pikirnya puasa kada tahu mana batas makan sahur ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta masih aja sih makan mah bisa kan belum kamat dulu di sini nyaman bener ini tambah pulang nang yang banyaknya lambat pulang ini lambat pulang kurang seperempat jam 5 belum menjadi kamat lagi mau tasawufnya kok ada kisah lagi la haula wala quwwata illa billah wah ada kisah lagi ya harap benar ada gerak dan diam kecuali Allah tapi salam semesta ini Nur Muhammad aja sekalinya menggawi pikir kadang Nabi Muhammad luput tafassaqa namun ini jasidin kada diperbaiki walau jasidin ulangi hebat tauhid tasawuf matinya mati pasti ini Bapak ya jadi mati ulang pikir tapi di akhir itulah cara Nabi Muhammad di sini cara
Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah nang diurus tauhid tasawuf kurang petauhid dahulu bahkan perintah salat benar itu adanya apabila kurang lebih setahun sebelum Nabi hijrah. Artinya sudah hendak hijrah ke Madinah, hanya ada perintah sembahyang, ada sembahyang dahulu. Nabi urus Nabi apa? Bertauhid, bertaat, bertuhan Allah, bertaat, berhajat kepada Allah, bertaat, bergantung kepada Allah, bertaat. Sehingga bertaat sahabat-sahabat yang dibimbing Rasulullah 13 tahun itu bertaat menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang zuhud, menjadi karena isinya betul. Hanya di kota Madinah masalah puasa, masalah sembahyang, masalah berzakat, masalah berhaji ini yang diurus Nabi Muhammad, tapi sudah sempurna berada. Inilah kadang-kadang kesalahan kita di kampung-kampung. Banyak orang membuka pengajian berumuran tinggi aja. Salahnya salah di mana? Bukan salah pelajaran fikihnya, kada menuruti cara Rasulullah. Apabila orang kada bertauhid, kada bertasawuf, apa ujar Syekh Abdul Qadir? Mantafaqaha bila tasawufin tazandaqa. Jadi kafir zindik jadinya. Iya, hebat benar fikihnya, hebat benar syariatnya, hebat benar urusan zahirnya, amal ibadat hukum nampaknya takut akan orang tubah. Mereka biasanya dia berusaha umpul sambil dalam jawaban kalau khawatir jawab. Gurunya lagi di misi. Ada apa? Tidak sampai aja. Kamu guru yang pun atau mendesak aku takut masalah apa di sini. Tahu aja jawab saking alimnya ini. Tauhid tasawuf kan diurus, iya tentang aku tak baik pada Tuhannya, aku tak hebat pada orang, aku tak tinggi pada orang, aku tak sempurna pada orang, tak pantas aku jadi imam pada orang, iya kan? Pada orang ganti imam tuh, iya kan? Mau dipaku sini berarti setiap imaman tuh. Bila yang lain kalau kau jadi imam pada sini sama orang tersah, bila yang lain pada aku jadi imam jangan ada juga yang lainnya. Ada juga gurunya tak lambat bicara buahnya sambil menghadap guru kita mulai aja acara dulu kaca. Kalau datang gurunya ada buah kan dia kenapa jadi mau mulai aku belum datang lagi. Ada juga manusia. Kenapa? Jadi terjadi kayak itu pikir aja. Ada orang semakin beramal beribadat semakin rendah, semakin beribadat semakin hina. Tidak ada semakin hebat, tidak ada. Kenapa tahu Pak? Sujud, lawas sujud, Tuhan kita menerima mau apa? Buktinya Tuhan kita menerima, dilupakan Tuhan bahwa nak menolongnya sujud itu aku aja Tuhan. Di dalam sujud itu aku nak nampak. Kenapa nak nampak? Jadi Allah Taala nak nampak. Padahal kita nak sujud, nak mau ulang sujud kita tuh Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah akan pernah merasa aman daripada tipu daya ujian Allah Ta'ala. Usia kayak apa aku maka orang-orang yang makrifat Allah itu orang-orang wali kenapa jadi masa takutan aja. Maka orang yang wali itu dalam Quran kada ada takutan, itu kada ada takutan lawan urusan dunia. Ada takutan. La khawfun bima qablahu bima ba'dahu.
Khauf kadada was-was dengan yang sudah terjadi dahulu tuh kayak apa kadada was-was sama sekali. Kenapa? Intinya sudah karam. Terjadilah yang dahulu tuh Tuhan karena menjadi anak. Kadada lagi penyesalan noninya. Umur berapa jarang siapa tuh ya kenapa? Inya tuh bahari jangan jadi aku jadi kawin orang bininya tuh aku bahari hendak tuh ya. Kadada orang lain tuh ada urusan gitu. Kadada menyesali. Jangan kawin maka aku ini apa? Nah, bawa mobil berarti apa kita itu? Sepeda buruk. Tapi dia agaknya tidak bisa mengikut nabinya. Cari kadada lah khaubun alaihi. Nak dahulu aku bahari apa aku nih malah tempat yo mau pengajian kan cuma puasa pada pantas asa sumpah kenapa macam-macam aku nih bekas kamu aku nih bekas perampok aku nih bekas maling aku nih bekas apa namanya penguncang dadu aku nih bekas mang teler aku asa sumpah aku kadada nggak itu kadada urusan nang dahulu jangan dipermasalahkan. Kenapa kira? Nang pengaran muqaddim tidak. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Nang maulah tadahulu nang terjadi itu biar doane. Ulun kenapa? Wa antal muakhiru nang akan datang ini pun ulun kada tahu ulun ini kayak apa. Biar tahu kata biar nang menggawinya. Makanya di dalam doa orang yang tahajud terhadap ujungnya itu orang ujungnya tuh itu. Makanya di awalnya hak. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihi lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Ada juga riwayat lakal hamdu anta qayyumus sama aja keduanya itu ada riwayatnya anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa quwwatukal haqqu wa nabiyyukal haqqu wa muhammadul haqq. Ya Allah, hak semua karena jadi hak sudah lebur dari Allah malakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Nang menarangi dengan nur biang pada seluruh langit dan bumi ini nang nampak tuh nur biang aja. Makanya bila orang mengamalkan kebayang tahajud itu pasti kita sebelum matinya dikenalkan Tuhan lawan nang pengeran nur. Melihat jujur lawan batinnya nang nur tuh nang mana? Karena kalau lagi melihat alam semesta ini kecuali nurnya lagi. Nah, itu rahasia doa yang tahajud. Nah ujungnya antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka. Nah di situ lembur kan antal muqaddim wa antal muakhir. Kada lagi wujud kita. Nang dahulu tuh Allah juga punya, nang akan datang tuh Allah juga. Ada lagi di mana kita? Masyarakat nang muqaddim Allah, muakhir Allah. Nah itu akhirnya kita ini kita merasa lagi kan dengan wujud kita ini kita bukan Allah lagi mengantar. Nah tapi sampai yang tahajud, mentakajud terus. Nah ya, soalnya tuh orang yang tahajud. Orangnya udah kawal nyantek ya tahajud mau ada kawal kerjaan yang benar. Karena menjadi awal jadi kadang aku ada bangun aku. Di apa hendak bangun bubuhan nang sampai yang tahajud hendak bangunan iya hanya hendak hendak guring. Mau itu bangun jadi orang bangunan seorang guring. Jadi tak maling. Artinya apa? Menghendak diompat sampai yang tahajud diatur guring diatur untuk yang
aja subuh itu kita pas buat bangun aku hanya bangun ya padahal sudah 3 alarm aku pasang terbangun juga aku ya dasar Allah minta takdir aku semua takdir Allah nanti salahkan padahal dasar seorang juga jam 1 jam 2 hanya guring kadang untuk guring aku sudah berabah hingga jalan aku jam 9 tuh berabah sudah nah, ada juga cangkat mataku jam awal kenapa jadi kayak itu ya ada tahu juga aku jam kalau itu minum kopi ya iya bang ya bah itu aja orang yang minum kopi kalau ada mau guring memang jauh pada Arabia ya pahamnya. Nah, artinya kita berdataan ini diberi akal untuk menyaring mana yang menguntungkan mana yang kada. Nah, Tuhan memberi itu. Wa yanzuruna ila fir'auna wa hamana wa thamuda. Nanti macam itu. Jangan dibacakan ila fir'auni, jangan. Ada pembahasannya khusus kepada ilmu nahwu. Dan mereka orang-orang yang orang-orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala itu karena man itu bujur aja itu kalimatnya mufrad tapi bila yang man arafa sehingga orang yang arafa itu banyak kalau nah gitu. Berataan mereka itu mengambil i'tibar yang turun memandang dengan pandangan i'tibar nah, atau bahasa lainnya yang turun apa nih sudah nyaman nih nah kalian ke bahasanya aja dengan pandangan i'tibar tadi ila fir'auna wa hamana wa thamuda kepada kejadian yang dijadikan Tuhan lawan Fir'aun kejadian yang dijadikan Tuhan lawan si Haman kejadian yang pernah dijadikan Tuhan lawan kaum Samud kan nama orang gula nah, Samud pakai huruf ta Samud wa madza halla bihim dan mereka pun pulang memandang dengan pandangan i'tibar madza halla bihim apakah yang telah menimpa dengan mereka kayak apa Fir'aun itu hebatnya Fir'aun itu dalam sejarah dikatakan ketika Fir'aun nih menyeberangi sungai Nil Fir'aun menyeberangi sungai Nil tentu aja kan menyenangkan Fir'aun itu raja paling sugih semestiran tentu aja kada mungkin Fir'aun itu nyebrang sungai Nil lawan jukung ya Allah pasti lawan kapal yang mewah ketika Fir'aun menyeberang sungai Nil angin bertiup sehingga bergelombang sungai Nil itu banyaknya bergelombang menjamuk si Fir'aun ujar Fir'aun banyak jangan binatang bergelombang ini aku orang nyeberang sungai ini banyak bukan jadi bergelombang sakti kalau orangnya ayo itu Fir'aun hebat artinya kurang tunduk berataan lawan Fir'aun kedengarannya dan Fir'aun ini mulai coba padahal bahkan apa
dipadahkan oleh salah satu pengikut Nabi Musa, dapatnya beriman lawan Nabi Musa lawan Allah Ta'ala nih. Karena beda, jadi umat Nabi Musa, jadi ke menyembah Tuhan, yang disembah Tuhan, yang disembah Musa, ujarnya karena ulun tahu nang mematiakan manusia itu adalah Allah, nang menghidupkan itu pun hanya Allah. Pikir Firaun, aku gak bisa mereka hidupkan mematiakan. Sini, contoh tahu contohnya. Dipanggil Firaun, dua ikung pengawalnya, timpasnya seikung mati, nang seikung pada ditimpasnya. Nah jadi Firaun, nang mematiakan ini siapa? Aku. Depan jadi hidup itu siapa? Mengampuni aku. Menandakan Firaun itu mungul. Nang itu nang dianggapnya bisa mematiakan, bisa menghidupkan. Nah ini ngarannya orang nang kada kenal dengan Allah. Nah Pak Firaun nang hebat nang luar biasa itu mati tak gulung di tengah lautan. Mudah aja Tuhan, hebatnya luar biasa. Dan Firaun ini dalam sejarah hidupnya ada pernah garing. Dalam sejarah hidup Firaun tuh ada bisa garing. Nah, makanya kita nih garing-garing, bilanya kalau bisa garing kayak orang tuh garing-garing, lihat timah nasab kita nih kita ya. Jadi untung kita mau bisa juga garing. Ini si anu yang ada turun, si anu marit dingin, alhamdulillah. Hatinya ada aja tuh yang berbeda pada Firaun. Nah, jadi bisa. Ma'an Allah Ta'ala a'tahu minal mali. Lihat Fir'aun, Haman, kaum Samud. Orang-orang kaum Samud nangis. Wa Samud alladhina jabu sakhra bilwad wa Fir'aun bil autad. Tuhan dalam Al-Quran, orang-orang Samud itu mereka itu piring cangkirnya aja emas, piring cangkirnya emas. Hatinya kada bayang-bayang kita ini bayang dangal amos naik sabar aja menyeluruh aja pada awalnya tentang nomor utas sudah jadi bulan utas saja itu orang piring mangkok pancinya amas semuaan. Wah, hebatnya Tuhan memberi mereka minal mali daripada harta. Wa qad hadarallahu, dan Allah sudah peringatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan, hadarallahu ta'ala. Nah apa yang diperingatkan Tuhan? Makrahu, dengan tipu dayanya. Nah, diingatkan Tuhan, itu semua anjir Tuhan itu aku. Nang memberi anugerah Tuhan itu dapat berjaya aku. Nah kamu berulah istana dari gunung, batu gunung dipahatnya. Batu gunung dipahatnya menjadi tataan interior nang bujur-bujur mewah di zaman nang itu. Tapi sudah diperingatkan itu ya Tuhan aku, nang memberi anugerah itu aku. Waqala ta'ala, Tuhan memberi peringatan. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Awalnya apa? Aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka itu ya Allah Ta'ala merasa sudah aman daripada ujianku, daripada tipu dayaku? Ya Tuhan mau uji. Kenapa? Karena ya Tuhan merasa aman mengitu wanita, padahal bahwa ayyastatrijahum bin ni'ami wa ya'khudhum dawtatan. Orang-orang nang itu ya Tuhan
nang memberi nikmat-nikmatnya aku sebenarnya karena apa jadi buah nikmat itu tertipu. Aku memberi nikmat yang itu pulang, aku pada menyiksa, aku pada menurunkan bala, pada ada apa-apa, aku istidraj, menganjur aja. Dan itu tafsirnya adalah apa aminu makrallah wa huwa istadrajahu yastadrijahu bin ni'ami. Jadi kita ini kan belajar juga dari ini nih. Misalnya kita nigari awak sakitan, misalnya kepala sakit. Nah, selain awak sakitan, kepala sakit, kantong sakit, ya. Nah, jadi-jadinya jangan menjadi orang yang picik berpikir. Aduh, nasib makanya awak makanya orderin aja. Jangan seperti itu. Belajarlah cari iktibar di dalam itu. Berapa tahun kita bahari nang sehat aja, duit ada aja, kantong ada pernah sakit, lancar aja usaha, rezeki lancar. Berapa tahun? Nah, berapa tahun nang itu dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan usaha bagus. Saat nang itu nah banyak ingatkah, banyak lupanya kah tidak? Banyak kita ini terseret dengan gemerlap dunia kah? Banyak beribadatnya kah kita lawan Allah Ta'ala? Digaring akan Tuhan saat ini, garing segala-galanya. Oh, jangannya nang kaya bahari sehat, bisnis di mana-mana. Kata awak kok tak pengajian. Wah ini awak tapi sehat kayak bahari lagi, duit ya sakit deh. Sekalinya kau obat pengajian tapi sibuk lagi. Ubah arti sakitnya kita nang ini itu merupakan tanda bukti bahwa Tuhan kasih dan cinta kepada kita. Ada bahari dilanjur Tuhan, tapi Tuhan masih sayang lagi. Sekalinya diingat akan Tuhan. Dahulu ada orang datang dahulu menangis juga itu, menangis juga. Dia bilang kenapa ada kawan dibantu kah? Kayak dia mau maka itu terucap tuh. Ada kawan dibantu kah? Usia aja belum jadi anak berhutang. Apa yang dihutang akan jual nanti alhamdulillah kayaknya itu dulu ya belum naik. Banyak minta ampun apa aja bang luar biar nih hanya aja ulun bilang udah biar nih. Kata apa ya kurang. Jadi apa tadi ulun ini boleh bangkrut ini. Jadi ulun bingung banget nih boleh selain bangkrut nang ini hutangnya nih. Baadaan lagi, maka wadah ulun tuh kacang disita orang. Apa aja dia tahu punya disita orang tuh siapa mau nyita tuh? Kayak apa lah pendapat pian yang dulu lah pendapat pian ini pendapatnya maksudnya apa aja lah pendapatnya. Ada langkah ulun selanjutnya ini apa? Nah, pertama juga pendapat aku karena ini memang ikan pada kau mengelak jiwa, memang ini harus terjadi nangka ini sudah. Pertama berusahalah berlapang dada. Jangan sampai masalah yang di luar itu merusak pulang ke hati kita sehingga kita kada bawa lagi mengontrol diri kita akhirnya. Berusaha berlapang dada. Di apa? Jadi berlapang dada berusaha bahwa ini semua memang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah di dalam situ kita bila kita sudah tahu berlapang dada, lalu kita mau mencari di mana salah kita. Bila kita mau mencari salah kita, lalu jalan keluar lalu terbuka. Kalau orang kada tenang, orang
orang masih dalam keadaan hati nang sangkal, ini kada tenang orang ini kan awak orang ini tadi hendak mencari sebabnya apa, di mana salahku jadi aku bangkrutnya di mana. Bila pada awak mencari sebabnya tadi, jangan bawa bahasa orang Banjar Bahari menyusuri pinggir tapi seorang. Kalau kawan itu di mata kita hendak keluar dari masalah. Nang dahulu biarlah berlalu, tapi nang kita hadapi nang akan datang nih ya Pak, supaya nang itu jadi pelajaran, nang akan datang kita tercabur lagi ke lubang nang sama. Itulah antara langkahnya. Mbah, aku juga mau utang ikan supaya yang disita orang toko ikan tuh nyata kada kawa sudah. Nah, pokoknya itulah bolehnya. Nah, kayak itu tuh pendapat aku, pangjurang nang aku nih cuma bisa memberikan saran aja. Karena kayak apapun seseorang, bila sudah ia itu bisa mengembalikan kejadian itu kepada Allah, cenderung tensinya tutup. Nah, tenang kena. Nah, orang tenang nang ini kena lalu nyaman. Kenapa? Semalam lah. Aku semalam aku jual apa ini. Aku jual apa wani lawan Tuhan. Nah, biar Tuhan jangan berhutang riba, jangan beriba-riba. Nah, aku menantang. Kadang mau ditantang Tuhan yang jaga benar, soalnya Tuhan ini. Nanti orang itu tolak. Nah, jaga benar Tuhan yang soalnya. Ada jadi Quran Tuhan sudah jelas saja. Jual beli nang itu ya Allah Ta'ala aku ridha. Riba itu aku kan ridha. Nang aku ridha jual beli itu nang akan ku jadikan itu sebagai jalan bagi hambaku untuk mencapai sukses. Nah, adapun nang urusan riba nang ini ujar Allah Ta'ala akan aku hancurkan sampai ke dasar-dasarnya. Nah, lalu pelajarannya nama apa ulang? Pelajarannya nama apa? Andai kata misalnya kita gawe riba, semakin kita menggawe riba, semakin sukses, semakin naik. Berarti mulai ujung rambut sampai ujung betis, nang kita pakai, kita gunakan, kita makan, kita minum hasil dari riba. Sedangkan Allah murka dan melaknat kepada orang penggawe riba. Hakunkah kita seumur hidup kita bergelimang dengan urusan riba nang di dalamnya murkanya Allah, atau kita tadi memilih tenang, memilih berhati dasar bujur-bujur lapang ketika kita ini bangkrut, berarti Allah sayang kepada aku. Akar-akarnya jadi Tuhan mencabut, meruntuhkan. Kenapa jadi Tuhan mencabut, meruntuhkan orang yang kayak ini tadi? Karena Tuhan sayang, indah hambanya ini dalam keadaan kotor. Habis, kita dari diri berusaha bahasa berasih banal. Itu diantara ajaran Al-Quran untuk memberikan solusi namanya itu. Nah, akhirnya orang ini tadi berhasil, keyakinannya itu berhasil keluar dari masalahnya, dan alhamdulillah sampai wah ini orang tuh pengajian aktif, beramal beribadah, wirid jalan. Dahulu, saya tahu di kisah itu Bang. Nah, berarti hikmahnya ganal. Nah, ini orang-orang yang pada tertipu. Tapi bilanya nang seperti Fir'aun, nah, ya nang pada mengambil itu kan. Wala ya'manu makrallah, maka tidaklah merasa aman dengan tipu daya Allah Ta'ala illa qaumul khasirun, terkecuali orang-orang mengenai kaum itu kan jangan kira maknai, terkecuali kaum nang ini dia kaum
membaca merugi, nah pokoknya artinya kaum itu artinya kaum juga lain itu orang-orang sekelompok manusia nang khasirun nang rugi. Kenapa jadi rugi? Bitarkin naudri wal i'tibar, bitarkin naudri wal i'tibar. Ruginya mereka karena kada bisa mengambil pelajaran ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan. Itu orang nang rugi. Artinya orang nang rugi itu kena maka itu pulang kesalahannya di situ pulang luputnya maka sudah rancak aja. Nyata-nyataan aja bilanya hutang lawan si anu nang itu merugikan ke seorang, memberatakan ke seorang. Hutang pulang. Nah ini kan khasirun. Orang yang kada khasir, ini orang-orang yang dapat mengambil belajar. Oh, pada kawan ini, pada kawan di kakarasi. Wa ta'ala makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru. Dan mereka berbuat merencanakan makar, menipu. Mereka hendak menipu lawan Allah. Sekalinya apa? Wa makarallah. Allah Ta'ala yang menipu mereka. Wallahu khairul makirin. Menghendak tahu ya Tuhan bah ahlian, bah hebatan. Siapa yang lebih hebat? Oh, wallahu khairul makirin. Akulah Allah yang sebaik-baik, yang paling ahli di dalam menipu. Di dalam menipu aku. Makanya misal ulang orang banyak menuju Allah Ta'ala kawah ada dibimbing oleh seorang guru nang mursyid. Kenapa? Karena di dalam orang menjalani amal ibadah itu rintangannya luar biasa banyaknya, tipuan-tipuannya luar biasa banyaknya. Di antaranya apabila orang itu beramal beribadah karena nantinya itu istiqomah ditipulakan Tuhan maunah di situ. Apabila orang kada berguru dikiranya wah ini hebat pada sudah maunah itu di bawah karomah karena ini belum dinaikkan Tuhan kepada martabat wali. Nah menjadi orang-orang yang soleh saja. Nah diuji Tuhan orang solehnya sebelum naik pangkatnya menjadi wali, diuji Tuhan dengan maunah. Jadi maunah itu ujian, karomah itu ujian. Mau orang kada berguru kiranya dia pajaknya bisa ini kawan nangka itu nangka ini, doanya kabul. Nah, bila orang ini kada datang meluruskan ya guru mursyid tadi, nah lalu inya asik lawan maunah, kada asik lawan Allah, tertipu ngarannya. Ada orang wali banyak buyur-buyur orang itu kena beramal beribadah tauhid dengan sekian hari kasyaf. Kalau asik lawan kasyafnya tadi asik, maka bisa benar Tuhan ulang membukakan hati manusianya. Kamu datang seikung bahabar aku ikan coba takut sama guru aku itu dasar bujur nanti sampai sini belinya jadi sama itu ini dasar terjadi kan awas bahkan guru itu sama linya kamu nak bertakut ke situ bahabar datangan orang pas sibuk lawan mau urus tamu aja kada sempat lagi kita orang. Kenapa? Tertipu dengan karomah hawas tadi kasyaf. Nah begitu orang ada itu orang banyak dapat kan itu dapat tanya biasa aja dapat. Kenapa? Lain nak cari kenapa jadi biasa lain nak cari hamba di sini tumpaknya yang pengharuan tumpak lukiwan doang ya langsung dah karena kami ini pengen baik-baik nanti biasanya kita mungkin aja kata saya kenapa mungkin dia kenapa aku membawa unjun bakuyo percuma aja aku nak cari bakuyo karena paling baik kan ada pengaruh.
terus mengejar ke ujung sana. Dan apa kuyu di situ kok ada. Dan apa lagi? Ada mungkin sampai dan apa? Dan kemarin ya. Di belakang kita secara maulid dan itu dan apa kita. Kayak di tewang kalau tadi di belakang tadi pun juga. Jangan suluh makanya mana? Suluh kan? Jangan suluh. Maka percaya dong kalau ada datang kunjungan itu, pada bau aku itu. Nah, nang dicari Pak Buyu, nang rambutnya ada tertipu. Nah, waktu maknya kayaknya ada tertipu, ada terkecoh. Tetap pada tujuan masa, aku hendak mengunjung Pak Buyu dan sadar diri bahwa seorang ini kawannya kawan Pak Buyu, nelonnya nelon Pak Buyu, tantaran Pak Buyu. Sadar. Nah, itu contoh ulang-ulang. Allah Ta'ala famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya Allah Ta'ala beri tempo kepada orang-orang yang kafir. Beri aja tempo. Beri aja tempo waktunya. Biar aja kita dulu. Amhilhum dan tempoi kepada mereka itu ruwaidan, tapi ruwaidan ai waktan qasiran, waktu yang sempit. Tumat aja, tumat. Ayo abuahnya bagak pada bapak. Madahkan kita nambah itu nambah ini. Ayo ini mati juga kita. Nah, tiga empangnya doang ada orang dulu. Dibawa orang bakalahi, anak ditampar orang tapi hantar aja pak. Iya. Iya, boleh. Boleh kalau kita, boleh. Gak ada lawan kita. Kalinya nandang sanak nih, hanya aja mendengar bahwa nandang sanak nih hendak di tempeling orang hendak di burung bakalahi, nyanyi menjamak dengar, mau ditambah orang nandang sanak. Karena baiknya kita pada kepada orang aku orang nak baikkan bakalahi, maka itu pada malam ini, maka itu pada sekalinya sahutannya sutil aja dengan apa apa melawannya nang kayak itu aja bagi Tuhan akannya mati ya enak nyamannya Tuhan akan mati ya seorang kan orang tuh jadi ada sedilawan seorang ini melawan apa juga dia tandang sana makanya banyak dia rajanya mati juga kan karena kayak kita yang ada di sini untuk kita itu ada di sini kan yang kemana-mana kan bisa kulit mengambil barang hidup malam ada datang juga. Janganlah kita seperti orang-orang yang tertipu seperti ini, orang-orang yang rugi, orang-orang yang kafir tadi. Faman aula ni'matan yuhdar antakuna ni'matan. Maka barang siapa yang telah diberikan satu nikmat, hendaklah inya waspada. Nah, waspadanya antakuna nikmatan, bahwa jadilah nikmat itu sebagai laknat atau siksa. Nah, jadi kita nih artinya suruh berhati-hati di dalam sehat. Jangan kita nilengah lawan kesehatan kita, gunakan kesehatan kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan Rasulullah. Ketika kita ini dalam posisi di atas, jangan sombong, karena orang sombong Allah Ta'ala mudah aja hendak menurunkan, hendak merendahkan, hendak menghinakan. Pada sedikit contoh, asalnya dijual banyak teh sugi
merasa rendah, dihina orang kada bergeming, kada merasa terhina, Allah naikkan. Tapi waman takabbara, siapa yang merasa lebih hebat dari orang, merasa seorang di atas, wada'ahu Allah rendahkan, Allah hinakan. Nah, sama jalan orang main bulu tangkis, munnya pindah baharatnya, pok memberi orang ke atas, dah bawa, capok orang tuh bagi rendahnya, rendah, mau kada mau orang sebelah mau aja meninggalkan. Itu umpama, orang ketujuh bulu tangkis pelajarannya di situ. Seorang anak tinggi darah, capok orang tuh kada tahan. Paku, maka angkatnya pukulan lawan tukul, aduh usah pindah anak bangkat angkat tuh. Sehari kurang anak kurang luka, kasih paku. Ini yang bilang orang tukul kan ke depan. Apa mengenalnya itu padahal pakunya paku sirap. Saking muarnya orang bermuncul itu jatuh orang tuh. Dan jadi itulah mudah-mudahan manfaat ini yang oleh kulimi yang soleh adalah Allah dan Nabi as-Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bibarakatik wa dinal husna bihurmatik wa mitna bi tariqatik wa mu'afatik minal fitani.
سعيد ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني وبما كتب ودين الحسنى بحرمتهم ومثلنا بطريقتهم أفات من الجميع Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin